10 pantangan rematik yang perlu dihindari. Penderita rematik umumnya akan merasakan nyeri atau bengkak pada sendi, mudah lelah, sendi terasa kaku, dan demam. Agar kondisi tersebut tidak makin parah, penderita rematik disarankan untuk menghindari beberapa pantangan rematik. Apa saja 10 pantangan rematik yang perlu dihindari? Simak video ini sampai selesai. Namun yang belum like dan subscribe video ini, di-subscribe dulu agar dapat mengikuti video selanjutnya. Adapun 10 pantangan rematik yang harus dihindari. 1. Roti. Berbagai macam makanan dari karbohidrat olahan seperti makanan ringan, kue, dan roti tinggi akan kandungan gula, tepung, hingga lemak. Bila konsumsinya tidak dibatasi, makanan tersebut dapat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh. Kadar gula darah naik dapat memicu tubuh mengeluarkan sitokin yang menyebabkan peradangan pada tubuh sehingga memperparah rematik. 2. Sosis. Pantangan rematik selanjutnya adalah daging merah olahan seperti sosis. Pasalnya, daging merah olahan mengandung lemak jenuh dan bahan pengawet tambahan yang dapat meningkatkan peradangan termasuk pada penderita rematik. Bahkan, daging olahan ini pun berdampak buruk pada kesehatan jantung. Untuk mendapatkan sumber protein yang lebih baik, Anda bisa mengganti daging merah olahan dengan ikan salmon, ikan tuna, atau ikan sarden. Ikan-ikan tersebut mengandung asam lemak omega 3, mampu mengurangi peradangan sehingga nyeri akibat rematik dapat mereda. 3. Gorengan. Gorengan atau makanan yang digoreng tinggi akan kandungan asam lemak omega 6 dan asam lemak jenuh. Bila dikonsumsi berlebihan, gorengan dapat memperparah kondisi rematik karena kandungan di dalamnya mampu meningkatkan peradangan. Selain itu, pantangan rematik ini juga dapat menyebabkan obesitas. 4. Gandum. Gandum, barley, dan kelompok sereal lainnya dapat meningkatkan peradangan dan memperparah kondisi rematik. Hal ini karena makanan pantangan rematik tersebut mengandung gluten yang dapat meningkatkan peradangan termasuk pada penderita rematik. Bahkan penderita penyakit celiac pun rentan terkena rematik bila mengonsumsi makanan mengandung gluten secara berlebihan. 5. Susu. Susu merupakan salah satu sumber kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Namun, susu juga mengandung kasein yang bisa memicu peradangan pada tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Meski begitu, peradangan akibat pantangan rematik ini hanya terjadi pada orang yang alergi laktosan. Orang yang tidak memiliki masalah kesehatan tertentu seperti alergi minim mengalami peradangan. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian guna menguatkan pernyataan bahwa susu dapat menyebabkan rematik. 6. Keju. Selain karena kandungan susu di dalamnya, keju kotake dan keju olahan lainnya mengandung natrium yang cukup tinggi. Hal ini dapat memicu peradangan yang memperparah kondisi penderita rematik. Pemberian obat kortikosteroid sesuai anjuran dari dokter umumnya dapat mengatasi rematik akibat kelebihan natrium dalam tubuh. 7. Minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan tidak hanya dapat memicu kerusakan hati, tetapi juga bisa meningkatkan peradangan pada penderita rematik. Bahkan, pantangan rematik ini dapat menimbulkan pendarahan lambung dan gangguan hati jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pereda nyeri seperti obat antiinflamasi non-steroid. 8. Rokok. Sebuah penelitian mengemukakan bahwa merokok dapat meningkatkan peradangan pada sendi yang memicu terjadinya rematik dan sendi bengkak. Selain itu, pantangan rematik ini juga dapat menurunkan massa tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. 9. Malas gerak. Saat mengalami rematik, bukan berarti Anda harus bermalas-malasan. Pasalnya, terlalu banyak diam atau malas bergerak membuat otot dan sendi menjadi kaku, sehingga memperburuk kondisi rematik. 10. Olahraga terlalu keras. Penderita rematik memang sangat dianjurkan untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Namun, melakukan olahraga secara berlebihan justru menjadi pantangan rematik karena dapat memicu atau memperburuk kondisi rematik. Penderita rematik juga boleh mendapatkan pijatan.
asalkan pijatan dilakukan oleh tenaga ahli. Pasalnya, pemberian pijatan yang salah dapat memperburuk peradangan di sendi. Demikianlah video kali ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe yang ada dalam video ini.